Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemkab Tuban Provinsi Jawa Timur harus mengevaluasi manajemen atau pengelolaan makam Sunan Bonang. Ini menyusul adanya polemik karena menjamurnya makam para habaib di sekitar cungkup makam Sunan Bonang, bahkan di Ring 1, yang menurut temuan Kiai Haji Nur Ihya yang melaporkan langsung dari lapangan, ada 60 makam atau batu nisan lebih yang berada di komplek makam Sunan Bonang, yang menurut beliau itu dulunya tidak ada. Dan baru terlihat masifnya batu nisan bertuliskan nama-nama dari klan Ba'alwi itu baru sekitar 3 tahun terakhir. Dan sampai sekarang belum ada klarifikasi dari pengelola makam, meskipun isu ini sudah menjadi pembicaraan hangat publik. Nah, ternyata bukan kali ini saja pengelolaan makam Sunan Bonang itu berpolemik. Dari rekam jejak digital yang kita telusuri, yayasan pengelola makam Sunan Bonang ini juga pernah berpolemik dengan pemerintah dan warga. Pada tahun 2004 misalnya, dikutip dari liputan6.com, komplek makam Sunan Bonang di Tuban ini menjadi rebutan antara pemerintah Kabupaten Tuban dan Yayasan Mabarot Sunan Bonang. Ini awal konflik yayasan itu justru dengan pemerintah Kabupaten Tuban saat itu. Nah, di berita ini disebutkan kedua belah pihak, yakni pemerintah Kabupaten Tuban dengan yayasan ini sama-sama mengklaim berhak mengelola makam Sunan Bonang. Sampai DPRD Kabupaten Tuban saat itu turun tangan untuk menengahi perselisihan kedua belah pihak tersebut. Bahkan untuk meyakinkan bahwa yayasanlah yang berhak untuk mengelola makam Sunan Bonang tersebut, pihak yayasan atau pengurus sampai menyinggung soal pendapatan dari pengelolaan makam Sunan Bonang dan membandingkan jumlah pemasukan ketika makam Sunan Bonang itu dikelola yayasan yang disebutnya lebih besar ketimbang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Tentu saja pemasukan yang terbesar itu ya, apalagi kalau bukan dari infak dari para peziarah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada apa sampai makam pun, pengelolaan makam itu diperebutkan saat itu? Kalau tidak ada apa-apanya di balik pengelolaan makam Sunan Bonang ini, tentunya makam Sunan Bonang tidak jadi rebutan untuk pengelolaannya. Wallahu alam ya, hanya mereka yang tahu motif dibalik perebutan pengelolaan makam Sunan Bonang itu. Tapi menurut saya, pengelolaan makam Sunan Bonang karena itu sudah masuk kawasan cagar budaya, yang paling berhak mengelola makam Sunan Bonang itu ya pemerintah, bukan yayasan atau swasta, apalagi mereka bukan keturunan langsung Sunan Bonang. Karena di mana-mana kalau menyebut kawasan cagar budaya, apalagi itu menjadi wisata, umumnya ya dikelola oleh pemerintah. Dan tentunya lebih enak kalau pemerintah itu yang mengelola, sehingga ketika ada apa-apa atau ada kekurangan maupun ada yang perlu dikritisi dalam pengelolaan makam tersebut, publik bisa ikut mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi kalau yang mengelola itu yayasan swasta ya agak susah, karena mereka biasanya itu cenderung tertutup karena merasa kayak milik pribadi. Pertanggungjawabannya ke publik, sistem pelaporannya tidak bisa diharapkan seperti jika dikelola oleh pemerintah, yang biasanya lebih terbuka dan bisa diakses oleh publik. Jadi sebaiknya pengelolaan makam Sunan Bonang itu dikembalikan lagi ke pemerintah, dikelola full oleh pemerintah. Apalagi sudah ada rekam jejak beberapa kali pengelolaan makam Sunan Bonang itu menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk menjamurnya makam atau batu nisan habaib di komplek makam Sunan Bonang. Nah, bukan hanya pernah berselisih atau berseteru dengan pemerintah Kabupaten Tuban, yayasan ternyata juga pernah berpolemik dengan warga sekitar pada tahun 2012. Ini jejak digitalnya masih ada ya, bisa kalian cek di pemberitaan media massa di tahun 2012. Salah satunya di surya.co.id. Ini medianya Tribun di bawah Kompas ya. Surya
.co.id saat itu memberitakan paving di komplek makam Sunan Bonang Tuban dibongkar warga. Jadi saat itu pihak yayasan melakukan pavingisasi komplek makam Sunan Bonang. Yang diberitakan di sini sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan resmi kepada warga terkait renovasi makam tersebut. Paving sudah dipasang, warga pun menentang. Warga sekitar protes, tidak terima jika komplek makam Sunan Bonang itu dipaving. Ya, warga punya alasan kuat kenapa mereka memprotes pavingisasi makam Sunan Bonang. Karena komplek makam Sunan Bonang itu masuk kawasan tempat pemakaman umum yang masih aktif dipergunakan untuk memakamkan warga sekitar. Tapi oleh pengelola sendiri, tempat pemakaman umum itu justru malah dilakukan renovasi atau pavingisasi. Ya mungkin itu untuk kenyamanan pengunjung ya, atau para peziarah yang berkunjung ke makam Sunan Bonang. Tapi ya tidak bisa seperti itu, karena itu makam umum, tidak boleh dibangun. Membangun makam di komplek pemakaman umum itu dilarang, karena itu milik umum, bukan perseorangan. Membangun makam di tempat umum itu sama saja memonopoli hak-hak publik, merampas hak masyarakat. Nah, kalau sudah dipaving, sudah dipermanen, kalau ada warga yang meninggal dan mau dimakamkan di situ, mau ditempatkan di mana? Lahan sejengkal di tempat pemakaman umum, itu sangat berharga bagi warga. Apalagi lahan pemakaman umum itu sangat terbatas. Sedangkan orang meninggal itu akan terus ada. Makanya agama melarang membangun makam di tempat pemakaman umum. Itu ya biar semua orang punya hak sama untuk dimakamkan. Dan lahan yang sempit bisa dimaksimalkan untuk bisa menampung sebanyak-banyaknya umat muslim yang meninggal. Jadi mau berdalih apa yayasan, ini tetap warga yang menang. Mau ditempuh lewat jalur hukum positif maupun hukum agama, warga tetap menang. Ya wajar saja warga memberontak. Di samping hak mereka untuk bisa dimakamkan di tempat pemakaman umum kompleks Sunan Bonang terampas, mereka juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari proyek pavingisasi itu. Nah, dari rentetan polemik dan rekam jejak pengelolaan makam Sunan Bonang yang kerap bermasalah, ini sudah sepatutnya pengelolaan makam Sunan Bonang dievaluasi oleh pemerintah. Karena yayasan itu bukan PT, bukan CV, bukan perusahaan milik pribadi. Keberadaan yayasan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Di mana di situ disebutkan yayasan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan maupun kemanusiaan harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Apalagi yayasan pengelola makam, dimanapun, itu kegiatan utamanya kan menghimpun dana infak dari masyarakat atau para peziarah, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkannya kepada publik. Bahkan aparat penegak hukum pun berhak tahu atau memeriksa anggaran dasar rumah tangga yayasan, termasuk yang berkaitan dengan penganggaran. Apalagi kawasan makam Sunan Bonang, ini kan sudah masuk kawasan cagar budaya dan wisata yang disupport oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah sangat berhak dan berwenang untuk mengevaluasi dan melakukan intervensi terhadap pengelolaan makam Sunan Bonang. Pemerintah harus bisa memastikan situs kawasan makam Sunan Bonang terjaga keasliannya dan tidak boleh ada upaya-upaya berpotensi mengubah keaslian situs. Ini kewajiban pemerintah. Dan pengelola juga harus sadar kalau target mereka adalah bisa mendatangkan para peziarah sebanyak-banyaknya ke makam Sunan Bonang. Lepas dari motif mereka apa, ya jangan ciptakan polemik, jangan lahirkan kebijakan yang kontroversial sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat, yang imbasnya nanti akan mempengaruhi kunjungan wisatawan atau peziarah. Karena isu nasab dan pemalsuan makam itu sudah ramai diperbincangkan masyarakat. Mereka yang sudah sadar dan tidak lagi mengakui Mbah Alwi ini sebagai keturunan Kanjeng Nabi, bisa jadi mereka akan berpikir ulang untuk berziarah ke makam Sunan Bonang ketika melihat di sana di komplek makam Sunan Bonang dipenuhi makam habaib, apalagi tidak jelas keasliannya. Merawat menjaga makam Sunan Bonang bukan sekedar membangun dan memperindah makam beliau serta membersihkannya setiap hari, tapi menjaga kehormatan beliau,
menjaga kehormatan Sunan Bonang yang punya jasa besar dalam penyebaran Islam di Indonesia sebagai seorang wali yang dimuliakan itu jauh lebih penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.